Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib dibaca Pak Selamat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukuman had tidak dilaksanakan di masjid. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Hukuman had tidak boleh dilaksanakan di masjid. Kemarin kita sudah bahas hukuman had bagi peminum. Apa kemarin hukumannya? Hukumannya adalah cambuk. Seperti pada hadis sebelumnya ada 40 kali cambukan. Dan ketika di masa Umar ia bermusyawarah dengan orang-orang, akhirnya hukuman yang paling ringan 80 kali cambukan. Maka kesimpulannya nanti tergantung keputusan dari hakim atau dari penguasa, nantinya yang pas itu hukuman 40 ataukah 80. Dan di sini salah satu aturan lagi, tidak boleh hukuman had itu dilakukan di masjid. Maka kesimpulan dari hadis 1287 di kitab terjemahan, kesimpulannya tidak boleh melakukan hukuman had di masjid. Dan kalau kita lihat hukumannya adalah hukuman haram, tidak boleh, berarti haram di sini. Walaupun dalam hadis ini fihi maqal, ada pembahasan para ulama mengkritik hadis ini, namun makna hadis ini sahih. Di antara alasannya kenapa tidak boleh hukuman had, eksekusi itu dilakukan di masjid, karena dapat mengotori masjid. Padahal tujuan ibadah itu di masjid atau tujuan masjid itu digunakan, diantaranya disebutkan dalam surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di masjid itu Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dinaikkan dan disebut nama-namanya. Sehingga masjid itu lebih pantas untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawah Al-Quran, untuk majelis ilmu, majelis pengajian, dan bukan untuk hukuman had tadi dilakukan di masjid. Nah, sekarang kita lihat hakikat dari khamar. Coba dibacakan dari hadis Anas. Dari Anas dia berkata, Allah betul-betul telah menurunkan ayat yang mengharamkan arak. Pada waktu itu di Madinah tidak ada minuman keras yang diminum kecuali dari kurma. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus lihat hadis yang pertama di sini, Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar pada saat di Madinah.
Tidak ada minuman keras yang diminum kecuali kurma. Wa ma bil madinati syarabun yashrabu ila min tamr. Tidak ada minuman keras ketika itu kecuali dari perasan kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus dari Umar. Dari Umar dia berkata, telah turun larangan arak. Ia dari 5 bahan, dari anggur, kurma, madu, gandum dan syair. Arak ialah apa-apa yang mengubah pikiran atau akal. Hadis muttafaqun alaih. Umar berkata, nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin minal inab wat tamri wal asal wal hinta wasyair wal khamru ma khamaral aqla. Ayat tentang khamr itu haram telah diturunkan. Dan khamr itu ada 5 bahan, dari 5 bahan. Yang pertama dari inab, anggur. Yang kedua dari kurma. Yang ketiga dari madu. Yang keempat dari hinta, gandum. Yang kelima dari syair. Syair juga sejenis gandum. Dan Umar mengatakan khamr itu ma khamarul akla, segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Dari sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tiap-tiap yang memabukkan adalah arak, tiap-tiap yang memabukkan haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus hadis dari Jabir terakhir. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa yang bila banyaknya memabukkan, maka yang sedikit pun haram. Sedikitnya pun haram. Sedikitnya pun haram. Taib ma askara katsiruhu faqalilu haramun. Kata Nabi SAW dari Jabir, sesuatu yang kalau banyak itu mabuk, maka kalau diminum sedikit juga tetap haram. Kalau banyaknya itu istilah ini berapa krat gitu ya. Minum 1 krat itu mabuk, ya, maka minum 1 tetes pun juga tetap haram. Nah, di sini dikeluarkan oleh Ahmad, oleh Arba'ah. Arba'ah itu Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka para jamaah bisa catat beberapa kesimpulan dari keempat riwayat tadi. Yang pertama, khamr itu dari berbagai macam bahan. Khamr itu dari berbagai macam bahan. Kalau di sini sebutkan apa saja tadi? Kurma 1, anggur, terus madu, terus ada gandum. Pokoknya dari berbagai macam bahan. Nanti tiap daerah lagi punya bahan lagi sendiri. Tidak hanya yang disebutkan dalam hadis ini yang katanya tadi ada 5. Jadi dari berbagai macam bahan. Kemudian faedah yang kedua, kaidah untuk memahami khamr ada 2. Kaidah untuk memahami khamr ada 2. Kaidah untuk memahami khamr ada 2. 1, segala sesuatu yang memabukkan. 1, segala sesuatu yang memabukkan.
Kemudian 2, jika khamr diminum banyak mabuk. Jika khamr diminum banyak itu mabuk, maka minum sedikit tetap haram. Jika khamr itu diminum banyak mabuk, maka diminum sedikit tetap haram. Ada yang minum 5 botol, mabuk. Terus ada yang mau coba cuma 1 tetes saja, walaupun nggak mabuk tetap haram. Ya, 5 botol baru mabuk, baru teler. Ya, minum 1 tetes saja. Dia mau cobalah ini. Ini kayaknya ini enak ini. Wong tadi itu 5 botol itu mabuk kan. Saya cuma coba saja 1 tetes saja. Kaidah tadi mengatakan kalau minum banyak itu mabuk, minum sedikit juga tetap haram. Jadi nggak boleh coba-coba. Ya, nggak boleh coba-coba. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sifat khamar itu ada 2. Sifat khamar itu ada 2. Yang pertama sebagaimana dikatakan Umar tadi, ma khamarul akla, yaitu menghilangkan kesadaran. Yang pertama menghilangkan kesadaran. Jadi nggak sadar. Kemudian sifat khamar yang kedua, terasa nikmat. Kalau yang dialami peminum itu seakan-akan berada di surga. Fly. Ya kan? Terasa di awan-awan. Fly. Nikmatnya itu wah enak sekali. Saya ini serasa itu di surga. Pingin nambah lagi makanya. Ya, pingin nambah lagi. Baik. Betul nggak seperti ini yang ini khamar seperti itu nggak? Iya. Tanya aja sama yang biasa minum. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ya faedah yang berikutnya lagi, khamar dilarang untuk dicoba walaupun sedikit, dengan tujuan untuk saddud zara'i, dengan tujuan untuk saddud zara'i, sad az-zara'i, maksudnya biar tidak terjerumus pada keharaman yang lebih parah, biar tidak terjerumus pada keharaman yang lebih parah. Jadi dalam agama kita ini bapak dan ibu-ibu, kita bukan dilarang saja minum khamrnya yang buat mabuk tadi, namun coba-coba dari yang sedikit, walaupun nantinya tidak mabuk, karena ini nanti orang akan nyoba lagi. Ini baru sedikit nih, saya nambah lagi. Coba lagi. Ini baru sedikit lah, saya mau nambah lagi. Coba lagi, akhirnya tetap mabuk juga. Makanya sedikit itu dilarang, tidak boleh. Kenapa dilarang tidak boleh? Biar tidak coba sampai jumlahnya itu banyak. Karena biasanya awalnya itu dari yang sedikit dulu nyobanya. Gak mungkin langsung satu kali dia langsung mau teler langsung enggak. Namun dia pasti nyoba dari yang sedikit. Makanya dalam agama kita itu ada diistilahkan dengan saddud zara'i. Ini penting. Dalam masalah muamalah ada hukum semacam itu dibahas.
Ya, dalam masalah muamalah, ada dalam masalah riba misalnya, ada yang sifatnya itu saddu dzara'i, itu dilarang. Riba yang paling parah itu riba nasi'ah namanya. Riba yang karena sebab adanya penambahan waktu akhirnya itu ada tambahan. Namun dilarang terlebih dahulu dari riba yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu cuma karena beda jenis, kemudian di situ adanya tambahan. Contoh, kita punya aturan untuk menukar emas dengan emas, itu ada 2 syarat. Ya dan biyadin, mislan bimislin. Yang pertama itu harus ya dan biyadin, tunai. Yang kedua itu mislan bimislin, sejenis, ya, itu harus jumlahnya sama. Ya, harus apa tadi yang pertama? Tunai, kemudian yang kedua itu harus jumlahnya sama. Maka emasnya di sini tidak dipandang beda kualitas. Mau itu yang 18 karat, mau ditukar dengan 20 karat, pokoknya tidak dipandang situ beda kualitas. Pokoknya aturannya harus tunai. Tidak boleh yang satu tertunda. Kemudian yang kedua, harus jumlahnya itu sama. Ini 1 gram harus ditukar dengan 1 gram. Tidak pandang beda kualitas. Kalau dibuat salah satu lebih, maka terjatuh pada riba fadl. Kenapa kok riba fadl itu dilarang? Karena asalnya dari ini dulu. Kita kalau sudah buat lebih karena beda kualitas tadi, nanti ujung-ujungnya kita mau buat lebih lagi karena adanya penambahan waktu. Awalnya itu dari ya karena sejenis tadi, kita mau buat lebih karena beda kualitas. Ini 18 mau ditukar dengan 20 karat. Akhirnya nanti anggapan berikutnya, kita nggak apa-apa buat lebih walaupun nanti adanya penambahan waktu. Maka yang ini dilarang dulu. Baru yang tadi itu dilarang jelas. Itu namanya saddu dzara'i. Perbuatan zina jelas dilarang. Haram, dosa besar. Namun ada perantara penuju zina itu ditutup terlebih dahulu. Biar tidak terjerumus dalam zina yang lebih parah. Maka laki-laki dan perempuan tidak campur baur. Maka laki-laki dan perempuan tidak bergaul bebas. Maka laki-laki dan perempuan tidak bersalaman lawan jenis yang bukan mahram. Tidak bersentuhan. Dokter laki-laki ngurus yang laki-laki. Dokter perempuan ngurus yang perempuan. Maka tidak pantas yang ngurus kandungan itu laki-laki. Kenapa? Karena yang punya masalah selalu perempuan. Masa yang ngurus itu laki-laki terus? Maka ada spesialisnya di situ. Maka kalau ada yang bertanya misalnya, boleh nggak laki-laki itu belajar masalah kandungan? Ya kalau mau belajar nggak boleh, karena itu bukan kepentinganmu. Kecuali sama sekali di daerahnya tersebut tidak ada yang mau jadi dokter kecuali laki-laki. Maka dia punya tugas untuk belajar dengan keterpaksaan karena kondisi darurat. Tujuannya tadi saddu dzara'i. Contoh lagi dalam masalah kesyirikan. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang yang ingin melakukan nazar, menunaikan nazar di suatu tempat yang namanya Buana. Nabi tanyakan terlebih dahulu pada orang tersebut, nazarnya tadi dia akan menyembelih unta. Dia akan menyembelih unta. Nabi tanya dulu, kamu menyembelih di situ? Di situ ada enggak wasan, yu'bad? Ada enggak di situ berhala yang nanti disembah? Dia jawab tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian ditanyakan yang kedua, di situ ada perayaan orang musyrik enggak? Juga tidak ada wahai Rasulullah. Karena biasanya kalau ada berhala di situ, ada wasan di situ, maka yang ada otomatis nanti ada tumbal. Sembelihan juga ada di situ. Jenis ibadahnya sama, enggak boleh.
Walaupun yang satu itu niatannya untuk Allah, yang satu ini niatannya untuk berhala. Kemudian ditanya lagi di situ ada perayaan nggak? Karena biasanya kalau pada perayaan juga nanti ada tumbal-tumbal di situ, ada sembelihan. Maka juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu ada penyembelihan untuk orang musyrik tadi, untuk selain Allah, untuk sembahannya. Kamu datang walaupun niatannya untuk Allah, nanti tuduhannya juga sama. Padahal yang satu niatannya untuk Allah. Kenapa tidak dibolehkan? Satu zara'i, menutup jalan supaya tidak terjerumus dalam penyembelian pada selain Allah juga. Maka agama kita itu jaga umatnya itu baik-baik supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang lebih parah. Termasuk juga dalam agama kita dilarang perkara-perkara syubhat. Syubhat itu jangan diterjang. Nabi SAW katakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantara halal dan haram itu ada perkara pertengahan yang sifatnya masih syubhat, samar. Hukumnya mungkin kita tidak tahu, oleh sebagian orang tidak tahu. Kata Nabi SAW, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia terjatuh dalam yang haram. Maka kita diperintahkan untuk jauhi. Ya, maka Nabi SAW itu katakan, siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya. Ya, ketika itu. Lalu Nabi SAW itu misalkan ada seorang pengembala punya binatang, dia biarkan itu melewati suatu batasan. Lama kelamaan nanti akan menerjang batasan tadi. Maka kita diperintahkan untuk jauhi juga syubhat. Oh, ini nggak jelas, ini halal, ini haram. Mendingan kita tinggalkan daripada nanti terjatuh dalam yang haram. Maka juga ada kaidah dalam agama kita, jika bercampur halal dan haram, kata para ulama, dimenangkan yang haram. Gulibatil haram. Dimenangkan yang haram. Tujuannya apa? Karena itu masih syubhat. Contoh misalnya para ulama membahas masalah syubhat di Serunggo sini. Ada seorang ibu yang dia ini menyusui ada anak-anak yang ada di sini. Namun nggak jelas ini karena dia tidak perhatikan ini si A atau si B, anaknya si A atau si B dia susui. Kemudian ibu ini pergi dan dia punya anak ketika itu. Aturannya anak yang dia susui ini jadi anak susuan. Kemudian dia mungkin punya anak laki-laki, dia bawa ke tempat lain, dia bawa ke Bantul misalnya. Kemudian suatu saat dia mau menikah dengan anak perempuan di sini yang ada di Serunggo. Apa hukumnya? Sedangkan boleh jadi di sini ada anak perempuan dulu yang ibunya dulu menyusui anak tersebut. Maka para ulama itu katakan mendingan dia tidak nikah dengan ada anak yang ada di Serunggo. Kenapa? Takut terjerumus pada menikahi saudara susuannya sendiri. Karena bisa jadi itu ada saudara susuannya sendiri. Salahnya ibunya dulu tidak tahu ini siapa yang dia susuin. Sudah 5 kali susuan. Kalau sudah 5 kali susuan, aturannya itu sudah jadi anak susuan. Maka dengan anak dia ini jadi saudara susu. Saudara susu tidak boleh dinikahi. Maka dihukumi rata. Pokoknya akhirnya dia tidak jadi nikah dengan orang Serunggo sini. Resikonya salah ibunya sendiri. Kenapa ketika nyusu itu sembarangan? Kenapa nggak perhatikan? Ini berarti jadi anak susu saya. Harus diketahui, harus dijaga baik-baik sehingga seorang wanita ketika ingin menyusukan anak orang lain itu harus perhatikan. Oh, saya ingat baik-baik. Oh, ini anaknya Pak Selamat misalnya. Oh, berarti ini nanti jadi anak susu saya. Itu harus diperhatikan. Maka nanti jadinya hukumnya satu saroi tadi. Tinggalkan yang masih meragukan. Nah, itu kan nggak masalah. Ini yang laki-laki dan perempuan. Ini kan masalah nikah tadi. Ini masalah nikah. Yang satu dia bawa anaknya ini, punya anak laki-laki. Yang tadi di sini dia tahu dulu dia nyusui anak perempuan.
Ya, anak perempuannya ini nggak jelas yang mana dia susuin. Kata para ulama, mendingan dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan pertama dari kitab Bulughul Maram.